Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, Ira ingin cerita. Udah. Cinderella banget gak sih? Tahun 78, ya Allah, Masya Allah itu. Dirimu baru lahir ya? Lahir. Masih kecil ya? Masih kecil, masih imut. Lucunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Waalaikumsalam. Ibu, kawan-kawan semuanya, anak-anak Mama Ira. Kalau tadi adalah sepenggal dari lagu Cinderella ya, kisah Cinderella dulu tahun 78. Saya nyanyikan sedikit karena tadi kita sempat cerita-cerita tentang betapa saya menikmati pekerjaan saya dari kecil. Saya menyanyi dari tahun 76 loh, saya menyanyi loh Kik, ya kan? 76 saya menyanyi, saya bermain film dan lain sebagainya. Itu tahun 78 Cinderella. Masih kecil banget. Masih separuh. Tapi menjadi hal yang fenomenal ya. Dan alhamdulillah sampai dengan sekarang. Saya separuh. Nah, sekarang ya lebih Cinderella lagi. Jadi Cinderella sebetulnya ya. Oke, tapi tak apa-apa. Saya sangat berterima kasih karena semua teman-teman masih mengingat saya, Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat, fans berat. Kalau tidak ada kalian semua, Mama Ira tidak akan ada sampai dengan sekarang. Anyway, cinta pada pekerjaan itu adalah hal yang sangat-sangat menarik. Kenapa pekerjaan itu perlu kita cintai? Saya mengambil sebuah quote dari sahabat saya, seorang motivator, rekan yang baik, perhatian luar biasa, remaja Tampu Bolon. Thank you Jaja, I love you Jaja. Aduh, senang banget tiap hari itu bisa berkomunikasi sama Jaja. Melek mata, ting, pasti ada WhatsApp dari Jaja. Keren banget ya. Sahabat saya di luar biasa. Hebat loh dia. Kika, Jaja hebat Kik. Wah, jadwalnya penuh. Dari pagi ketemu pagi. Nggak tidur dong ya. Ya, oke. Kenapa tadi saya mengambil peran aktif sebagai seorang pekerja ya? Karena saya mencintai pekerjaan saya. Hari-hari ini kan setiap hari kita kan sebagai orang dewasa ya, selain kalau anak-anak kan sekolah tugasnya ya. Kalau kita kan bekerja dong. Iya. Kita kan bekerja dong. Nggak mungkin nggak ada aktivitas. Ya enggak? Sekarang itu Mama Ira, kalau perempuan itu harus punya duit sendiri. Duit kita adalah duit kita, duit suami, duit kita. Pak, maaf Pak. Bukan ngajarin yang enggak, tapi memang begitu harusnya. Yes, ibu-ibu pada setuju. Ya. Oke. Kenapa kita selalu perlu bekerja? Bekerja pertama adalah menyalurkan semua bakat kemampuan kita. Itu dulu, ya kan? Pekerjaan perlu kita cintai. Kenapa? Supaya kita bisa menghasilkan secara maksimal. Kalau kita mendapatkan pekerjaan, melakukan pekerjaan secara maksimal, berarti kita mendapatkan sebuah hasil, ya kan? In return bener dong, kita dapat gaji, kita dapat rewards, kita dapat segala macam. Pokoknya punya kebanggaan deh. Kebanggaan, pekerjaan adalah kebanggaan. Hari-hari kita diisi oleh pekerjaan. Pekerjaan itu kita jalani dengan hati yang senang dan gembira, ya. Kalau pekerjaan itu menghasilkan sesuatu mahakarya, mahakarya itu kan masalah tentang kepuasan batin ya, ya nggak? Kalau kepuasan batin itu kita ciptakan, kalau pekerjaan itu kita betul-betul lakukan dengan bersungguh-sungguh, mahakarya itu tercermin dari sebuah pekerjaan, otomatis kita bisa menghargai diri kita sendiri kan? Iya dong, kita bangga dong, ya kan? Begitu kita bangga, kita mendapatkan hasil. Yang tadi saya bilang, nggak cuma duit, kita punya goodwill, kita punya nama baik, kita punya prestasi, kita dipuji banyak orang, diagung-agungkan, ya kan? Sebatas pekerjaan kita, bahwa orang itu berhasil. Kebanggaan. Nggak hanya keluarga, banyak orang lah. Iya dong, banyak orang. Contoh lagi, prestasi yang saya dapatkan. Saya menyanyi nih, misalnya di tahun 76. Abang Heli, Cak, misalnya gitu kan. Habis itu kita masuk lagi, Cinderella tahun 78 dan berikutnya. Sampai detik ini, pekerjaan mahakarya saya, salah satunya adalah orang masih mengenal saya sebagai Cinderella. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Tahun 78 sampai dengan sekarang, orang masih memanggil saya, itu Mama Ira dulu Cinderella. Nanti ada ibu-ibu. Nah, ini Cinderella. Oma ya ngomong, misalnya Oma. Cucunya Ini dulu. ini. Nah, begitu sampai ke anak kecil, ke cucu dan cicit. Ini dulu Mama Ira Cinderella, anaknya ketap, ketip. Dia nggak kenal saya.
ya kan? Angkatannya beda. Ya. Tapi ada satu hal yang patut saya hargai, ya kan? Yaitu hasil kerja saya. Termasuk juga prestasi saya yang lain di bidang perfilman misalnya, ya kan? Ini juga butuh kerja keras kali. Termasuk AI. AI adalah manajer saya. Manajer Ira Mesova gitu kan? Yang galak. Judes, galak banget ya pokoknya. Tapi AI saya luar biasa, hebat. Menjadi partner kerja saya juga. Itu yang patut saya banggakan. Saya sama AI sangat mencintai pekerjaan kami. Yes. Ya kan? Karena pekerjaan ini dari setiap jerih payah yang kami hasilkan, ini adalah berkah. Insya Allah berkah untuk semuanya. Berkah kepada keluarga AI, berkah kepada saya dan anak-anak saya, kepada ibu saya, dan masih banyak lagi. Bagaimana Bapak Ibu dan kawan-kawan juga menghargai pekerjaan? Ya kan? Ya Kita dong. kerja untuk siapa sih? Sekarang kita tanya, untuk siapa? Yang sudah berkeluarga atau yang belum berkeluarga? Berkeluarga atau tidak, kita bekerja dengan bersungguh-sungguh, prestasi dari kecil, kita sekolah dengan tinggi-tinggi, mengeluarkan banyak biaya, kita menghasilkan sesuatu atas dasar pekerjaan kita, membahagiakan orang tua kita, wah luar biasa hebat. Membanggakan anak-anak dan keluarga kita, itu lagi lebih bahagia. Ya kan? Nah, jadi cintailah pekerjaan kita sehingga kita bisa menghasilkan sebuah mahakarya. Begitu mahakarya itu tercermin, barulah kita bisa mengangkat dagu, katakan pada semua orang, ini adalah hasil jerih payah saya dan insya Allah berkah untuk banyak orang. Itu, ya kan? Bagus banget nih, keren nih Jaya nih. Nah, apa sih kok Jaya bisa sih bikin kayak begini? Ya kan? Bagi-bagi dong, bagi-bagi. Ilmunya ya. Oke. Jangan pernah berhenti ya untuk berkarya. Itu kunci terakhir dari quote-nya Remaja Tampu Bolon. Jadi kadang-kadang kita tuh ya suka bosen. Ini dong, perempuan. Itu sudah Gak cuma perempuan lagi itu sudah kodrat. Apa natural, Iya, manusiawi. Pekerjaan ini misalnya dikasih pekerjaan bosan kerjaan gua. ngeluh nggak apa-apa, tapi jangan banyak ngeluh Kak. Iya. Kalau ngeluh nggak apa-apa, aduh saya capek, saya kurang istirahat, misalnya gitu kan. Untuk menciptakan suatu prestasi, goals, aims dalam hidup kita perlu bekerja, kita perlu semangat, kita perlu memotivasi diri kita. Yang paling sulit adalah memotivasi diri kita. Memotivasi orang gampang, ya kan? Begitu motivasi kita turun, drop semuanya, ya kan? Nah, kita mengeluh boleh. Ya, sebatas pekerjaan boleh. Misalnya kita overloaded pekerjaan atau kita tidak bisa istirahat, ya itu tergantung kita. Time management. Ya enggak? Kita harus pintar-pintar bagi waktu. Kapan waktunya kita bekerja, kapan waktunya kita beristirahat, kapan waktunya kita bersama keluarga dengan orang yang tercinta. Manajemen waktu. Iya, makanya saya bilang tadi, time management. Itu kita harus punya. Ya kan? Kalau itu sudah bisa, gampang, ke depannya biasa. Kalau kebentok-bentok pekerjaan di mana-mana sama, kerjaan itu capek. Orang kerja itu capek. Tapi kalau kita tidak bisa mencintai pekerjaan kita, lebih capek lagi. Iya kan? Masa kita mau nungguin rezeki jatuh di debuk dari atas? Gak mungkin. Langsung ada berapa? Main 2 juta langsung ada. Ya Allah, beri agak ada. Lu kalau tiap hari minta doa sama Allah terus tiba-tiba kita tidak melakukan apapun, sama juga ngomong sama ember, lu ngomong aja. Nggak bisa, ya kan? Harus termotivasi hidup kita. Banyak contohnya. Ayo kita belajar dari orang-orang sukses. Kenapa mereka bisa sukses? Kenapa kita tidak bisa sukses? Kapasitas kita, kalau kita memang capability kita terbatas, kita punya sesuatu yang hanya sekian, jangan putus asa. Justru yang sekian ini kita harus bisa maksimal. Sejauh mana kita bisa merangkai satu prestasi untuk mendapatkan hasil yang lebih. Jangan pernah jadi orang minimalis. Itu berkali-kali saya sampaikan, mau ke Kika, mau ke siapa-siapa. Ayo, kita bekerja. Jangan patah semangat. Udah dikasih pekerjaan, jangan ngeluh terus, katanya AI, ya kan? Begitu kerjaan banyak, kerjaan gua banyak nih. Begitu nggak ada kerjaan nggak ada ya, kita nggak ada pekerjaan. Ya nggak gitu juga. Sama orang dagang juga gitu. Ya hari ini sepi, hari pertama sepi, oke, hari kedua sepi, hari ketiga sepi, terus diam aja. Nggak apa-apa, tutup aja. Ya nggak bisa begitu. Cari lompatan-lompatan dalam hidup ini, iya kan? Apalagi seorang penulis kan gitu, butuh waktu, butuh tempat tenang, inspirasi, apa segala macam. Ya kan, begitu pas mentok, nih tinggal nulisnya lama banget, padahal dia karyanya bagus. Sayang. Iya. Jadi cintailah apapun yang kita lakukan sebagai pekerjaan kita. Ya kan, ada yang namanya main business, ada main core business, ada yang bisnis sampingan dan sebagainya. Kenapa nggak kita bikin skala prioritas dalam hidup kita? Kalau kita konsentrasi misalnya di satu pekerjaan utama, bisa nggak kita bagi waktu untuk pekerjaan yang lain? Kalau bisa, lakukan. Berbagilah dengan keluarga, berbagilah dengan anak-anak kita, berbagilah dengan istri kita misalnya, bekerja dari rumah, bekerja segala macam. Ada support system yang bisa kita maksimalkan. Ya,
Itu dia tadi. Itu tadi soal pekerjaan. Satu lagi, boleh nggak ya? Boleh dong. Bapak Ibu boleh ya, satu lagi ya. Ya teman-teman ya. Ada yang namanya, kalau tadi pekerjaan ada yang namanya waktu. Wah, Nah, ini paling penting. Ini nih. Lagi-lagi dari remaja tamu bola. Nah, Horas Mas saudaraku. Jaja keren deh. Wah, tuh ya, luar biasa pakai W. Apa sih tulisannya Jaja di sini? Waktu terbatas. Nah, Demikian pula kesempatan. Nah, jika Anda tidak bergerak cepat, maka dunia yang akan berlari meninggalkan Anda. Keberuntungan menjadi kecepatan. kayak ini ya, kayak pepatah. Kesempatan itu tidak akan datang 2 kali, say. Ada. Time flies. Iya. Waktu terus berjalan. Waktu terus berlari. Iya, betul. Kesempatan nggak datang 2 kali. Of course, yes. Nggak akan kesempatan 2 kali. Kalau kita mau diem, kita mau wasting our time, go ahead. Itu adalah pilihan Anda. Tapi kalau kita mau berkejaran dengan waktu, kita mau berkejaran dengan mimpi besar, dengan cita-cita dan lain sebagainya, jangan pernah berhenti. Gitu. Jangan pernah berhenti. Begitu kita berhenti, ditinggal katanya Jaja. Dunia ini akan meninggalkan kita. Ya iya. Jadi keberuntungan akan mengikuti kecepatan. Keberuntungan mengikuti kecepatan. Makanya kalau kakak suka ngomong, kalau di dunia itu udah cepet. Jadi bukan soal kecepatan, tapi kita udah ngomong percepatan. Kecepatan. Jadi misalnya gini, saya selalu ngomong sama Kika, kamu kan ngedesain misalnya gitu. Saya mendesain baju. Ayo kita ngedesain baju. Baju ini harus seperti ini. Tapi ini harus begini segala macam. Terus kita misalnya AI bilang, oke, besok tarsok, kelar. Begitu dia tarsok 3 hari seminggu, di sana udah ada. Di sana udah dikeluarin modelnya kayak begitu. Iya, Ya kan kita kecolongan lagi. Jadi kalau kita hidup itu kita harus ngomong soal percepatan, bukan kecepatan. Kalau kita ada mobil nih jalan kiri kanan 2 arah, kita jalan di tengah, kencang, zut gitu. Karena begitu kita buang kesempatan saat ini di sini, di sana orang lain udah pada kerjain yang lain. Saat ini saya lagi syuting nih, lagi bikin konten di YouTube saya. Ya kan berharap subscriber saya bertambah. Jangan lupa subscribe ya, subscribe ya. Nah, subscriber saya bertambah atau konten saya bagus segala macam, di sebelah sana udah lagi yang baru. ratusan. Ya kan? Nah, Iya. jadi kita harus swiftly berpikir yang cepat gitu. Karena keberuntungan itu akan mengikuti kecepatan. Kecepatan apa tadi bilang ceritanya? Keberuntungan mengikuti kecepatan. Betul. Mengikuti kecepatan. Dari seiring kali ya, Kak? Ya, semua berjalan Beriring. sejalan gitu. Jadi lakukan apa yang kita cintai ya. Kalau kita ada tadi relate-nya kepada pekerjaan, apapun yang kita kerjakan kita harus cintai. Kita nggak mau mengerjakan sesuatu yang, mohon maaf dengan segala hormat, hanya gaji buta. Dibayar hanya untuk duduk, untuk main handphone, ya kan? Sih. Tidak melakukan apapun. Terus Bodoh. kapan kita bisa mengembangkan? Iya benar. Kapan kita bisa memaksimalkan daya pikir kita? Iya. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi? Kalau cuma mau jadi mentok doang di situ, ya kan? Enggak ada. Bikin lompatan-lompatan dalam hidup ini. Ya, cintailah pekerjaan. Kedua, jangan buang waktu deh. Ya, begitu kita buang waktu, kesempatan hilang, selesai. Kalau kata orang Betawi bilang, rezeki lu dipatok ayam. Nah, itu dia. Ya, jangan mau ya. Ini dunia berputar terus nih, katanya. Ya kan? Katanya berputar terus. Begitu kita nganga gitu, mengong gitu kan, diam aja. Ya kan? Nungguin aja tuh masuk aja udara-udara gitu ngep. Enggak bisa. Kita nggak bisa hidup kayak gitu. Kering, say. Kering hidup kita. Jangan ya. Yuk, mari kita semangat. Semangat hari ini, semangat berkarya, semangat membangun cita-cita, raih mimpi setinggi mungkin. Oke, karena orang-orang yang kita cintai akan selalu mendoakan kita, akan selalu support kita, bahwa kita akan menjadi orang hebat, sama seperti kita support kepada anak-anak kita. Anak-anak, semangat nak. Mimpi kalian itu adalah masa depan kalian. Jadilah orang yang menang, jangan jadi orang yang kalah. Ira my so far real, because this is real. Sampai ketemu semuanya. Cium sayang saya dari jauh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.